Halo YouTube, kembali bersama saya Yeza Sandioga yang merupakan bagian dari Graduate Trainee APP Sinarmas. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Bell Repulper. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita menuju ke pokok bahasa dari video kali ini. Yang pertama adalah mengenai repulper system. Yang kedua, kita akan juga membahas mengenai conveyor. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai konvensional hydropulper. Yang keempat, kita akan membahas mengenai drum hydropulper. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai recycle pulp. Dan yang pertama, kita akan menuju ke repulper system. Repulper memiliki definisi yaitu adalah proses pemisahan ulang fiber pada pulp kering yang berupa satu lembaran atau biasa disebut dengan bell pulp, yang kedua adalah kertas bekas atau biasa disebut juga dengan recycle pulp, sehingga pulp kering dapat menjadi bubur pulp atau biasa disebut dengan stok dengan konsistensi tertentu. Untuk sistem repulper umumnya terdiri dari conveyor system dan juga pulper, sedangkan pulper itu sendiri dibagi menjadi dua secara umum, yaitu yang pertama adalah konvensional hydropulper atau biasa disebut dengan vertical pulper, dan yang kedua adalah drum hydropulper atau juga bisa disebut dengan fiber flow. Berikut merupakan gambar-gambarnya. Di gambar pertama adalah gambar dari conveyor, di gambar kedua adalah gambar dari drum hydropulper atau biasa disebut dengan fiber flow, dan yang ketiga adalah gambar dari konvensional hydropulper atau vertical pulper. Selanjutnya kita akan menuju ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu adalah pokok pembahasan mengenai conveyor. Nah, conveyor sendiri memiliki definisi yaitu adalah suatu sistem mekanik yang mempunyai fungsi memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada conveyor, motor atau penggeraknya hanya terdapat satu, tidak terdapat dua. Nah, itu sendiri alasannya kenapa? Karena apabila dia memiliki drive atau penggerak dua, maka apabila terjadi perbedaan kecepatan antara drive 1 dengan drive 2 dapat menyebabkan putusnya conveyor tersebut, sehingga pada conveyor itu sendiri biasanya drive atau penggeraknya hanya terdapat satu, sedangkan yang lain itu akan dihubungkan dengan roll-roll yang berfungsi untuk mentransferkan kecepatan dari drive penggerak tersebut. Conveyor pada repulper system dibagi menjadi dua, yaitu conveyor untuk recycle pulp dan yang kedua conveyor untuk virgin pulp. Kali ini kita akan membahas mengenai conveyor untuk recycle pulp. Untuk conveyor recycle pulp cenderung menggunakan conveyor yang miring dan conveyornya terletak di kedalaman 50 cm dari lantai. Nah, kenapa conveyor recycle pulp itu terletak di kedalaman 50 cm dari lantai? Hal itu dikarenakan conveyor recycle pulp tidak seperti dengan virgin pulp. Artinya, recycle pulp tidak perlu dijaga kebersihannya. Sehingga untuk memudahkan material handling dari conveyor recycle pulp, maka conveyor terletak di kedalaman 50 cm dari lantai. Dan biasanya conveyor recycle pulp ini memiliki berat yang lebih berat daripada atau dibandingkan dengan virgin pulp, sehingga untuk memudahkan proses handlingnya itu juga diletakkan di kedalaman 50 cm dari lantai. Selanjutnya adalah conveyor virgin pulp. Nah, pada virgin bell pulp cenderung menggunakan conveyor datar dan conveyornya terletak 1 meter di atas tanah. Nah, ini bertujuan agar bell pulp tetap bersih dan tidak terkontaminasi dengan kotoran. Artinya, conveyor virgin pulp dan juga conveyor recycle pulp memiliki prinsip yang berbeda karena masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda dan memiliki karakteristik pulp yang berbeda. Selanjutnya masih terhadap sistem dari conveyor, yaitu khususnya di dalam bell repulper. Biasanya sebelum menuju ke conveyor itu terdapat juga yang namanya metal detector.
Nah, metal detector ini fungsinya adalah untuk menghentikan jalannya conveyor di area metal detector bila ada terdeteksi kawat di bell pulp. Nah, kenapa di bell pulper itu sangat dijaga dari metal? Karena jika misalkan terdapat metal, itu dapat mengganggu proses dari pulper itu sendiri. Biasanya nanti dapat menyebabkan aus dan juga gesekan-gesekan antar part-part mesin sehingga dapat merusak dari pulper itu sendiri. Nah, di sini juga terdapat sebuah interlock, yaitu apabila incline conveyor itu bisa jalan apabila level pulper itu berada di atas 30%. Hal itu dapat terjadi kenapa? Karena apabila conveyor itu berada di bawah 30% levelnya, maka dapat menyebabkan kerusakan pada rotor pulper itu sendiri. Di sistem conveyor ini, untuk bell pulper dilakukan dewiring 2 kali, yaitu yang pertama ada di churning dewiring station dan yang kedua ada di dewiring conveyor. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kawat tidak ada yang terlewatkan sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada refiner blade. Lalu kita akan menuju ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu pokok pembahasan mengenai konvensional hydropulper. Nah, konvensional hydropulper ini adalah jenis yang pertama dari pulper. Konvensional hydropulper ini juga biasa disebut dengan sebutan vertical pulper karena dari bentuknya sendiri yang menjulang ke atas atau menjulang ke vertikal. Selanjutnya, pada umumnya konvensional hydropulper terdiri dari 2 bagian penting, yaitu yang pertama adalah rotor dan yang kedua adalah fan dan juga baffle. Nah, di situ terlihat pada gambar 1 menunjukkan adalah perputaran rotor yang memberikan efek pumping terhadap isi tangki pulper yang membuat larutan pulp bergerak ke atas searah dinding tangki, lalu turun bergerak ke bawah yang membentuk sebuah vortex. Lalu pada gambar 2 itu menunjukkan fans ataupun baffle yang terdapat di sepanjang dinding tangki yang berguna untuk mengarahkan alur dan menambahkan turbulensi sehingga pulper ini sendiri dapat bekerja dengan lebih baik lagi. Selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi mengenai rotor yang ada di dalam konvensional hydropulper. Nah, rotor pada konvensional hydropulper terdiri dari yang pertama adalah pisau utama yang ditunjukkan pada gambar 1 dan yang kedua adalah pisau sekunder yang ditunjukkan pada gambar 2 dan yang ketiga adalah extraction plate yang ditunjukkan pada gambar ketiga. Nah, masing-masing memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Untuk yang pertama, pisau utama pada rotor berfungsi untuk menimbulkan positive pressure yang akan mendorong larutan pulp atau biasa disebut dengan stok melalui extraction plate. Nah, yang kedua, pisau sekunder pada rotor akan memberikan sedikit negative pressure yang mengangkat partikel besar sehingga mencegah extraction plate menjadi buntu. Nah, yang terakhir ada extraction plate ini sendiri yang berupa piringan datar yang penuh dengan sejumlah lubang. Fungsinya ini sendiri dari extraction plate adalah untuk menahan impurities dan melewatkan larutan pulp sebelum keluar dari pulper. Selanjutnya adalah kita menuju ke pokok pembahasan yang keempat, yaitu pokok pembahasan mengenai drum hydropulper. Nah, drum hydropulper atau biasa disebut dengan fiber flow digunakan untuk pembuangan serat dan pemisahan kontaminan kasar untuk semua jenis serat daur ulang, mulai dari koran dan majalah bekas, limbah kantor campuran, wadah bekas bergelombang, dan limbah campuran hingga bahan baku khusus seperti papan kemasan cair. Bahan baku bekas dihilangkan dengan pergantian terus-menerus dengan cara menjatuhkan dan menjatuhkan sehingga menghasilkan gaya geser yang dengan lembut memisahkan serat dari kontaminan yang ditolak secara terus-menerus dan otomatis. Terdapat shower di bagian luar screen drum yang berfungsi untuk menjaga kebersihan screen, sehingga kontaminan berupa plastik dan material-material yang tertinggal di dalam drum screen akan terdorong perlahan keluar ke drum screen. Selanjutnya adalah kelebihan dan juga
kekurangan antara konvensional hydropulper dan juga dengan drum pulper. Nah, untuk kelebihan dan juga kekurangan dari konvensional hydropulper, yang pertama untuk konvensional hydropulper yaitu dia lebih murah. Lalu yang kedua, konvensional hydropulper lebih sulit dikontrol karena banyak parameter yang harus dijaga. Lalu yang ketiga, konsistensi dari konvensional hydropulper untuk pulp yang akan diproses hanya 3-5%. Lalu yang keempat, dari konvensional hydropulper itu lebih cocok untuk core atau bahan baku yang keras. Sedangkan untuk kelebihan dan juga kekurangan dari drum hydropulper, yaitu yang pertama, dari segi harganya dia lebih mahal atau setara dengan 3-4 kali lipat harga dari konvensional hydropulper. Lalu yang kedua, dari drum hydropulper yaitu lebih mudah dalam pengoperasiannya. Lalu yang ketiga, konsistensi untuk pulp yang akan diproses bisa sampai 15-20%. Lalu yang keempat, dari drum hydropulper yaitu lebih cocok untuk bahan baku bale pulp atau yang mudah hancur. Selanjutnya kita akan menuju ke pokok pembahasan yang kelima, yaitu adalah pokok pembahasan mengenai recycle pulper. Nah, recycle pulper ini sendiri cukup unik dan cukup memiliki perbedaan sehingga dia dapat dijadikan satu pokok pembahasan sendiri. Nah, untuk recycle pulper dapat menggunakan dua metode, yaitu konvensional hydropulper maupun drum hydropulper. Untuk recycle pulper, penggunaan konvensional hydropulper lebih tepat karena bahan yang berasal dari recycle fiber beragam dan lebih sulit dihancurkan. Untuk recycle pulp, proses pengolahannya sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku, baik itu dari OCC, OMP, itu disusun, dikawat sehingga seperti pada gambar. Lalu yang kedua, bahan baku dimasukkan ke dalam conveyor seperti juga yang tertera di dalam gambar. Nah, lalu yang ketiga, setelah masuk ke dalam conveyor, maka conveyor akan mengantarkan sesuai dengan pada gambar 3, di mana bahan baku akan dimasukkan ke dalam pulper. Nah, lanjut, yang memiliki sebuah keunikan dari recycle pulper yaitu adalah recycle pulper memiliki yang disebut dengan ragger. Nah, ragger sendiri ini fungsinya adalah untuk menarik kawat-kawat yang berada di dalam recycle pulper sehingga tidak terikut dalam proses pulper dan tidak akan merusak dari quality dari kertas yang akan dihasilkan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam lagi sebuah perbedaan yang ada di dalam recycle pulper atau biasa disebut juga dengan namanya ragger. Jadi ragger itu dikenal dengan sebutan atau istilah lainnya adalah pulper pail, yang merupakan equipment yang digunakan untuk menjerat kotoran atau kontaminan yang berputar selama proses pulping dalam pulper. Nah, jadi perlu diketahui bahwasanya selama proses pulping, bahan limbah itu berputar di sekelilingnya, menciptakan rantai seperti ekor yang padat dan sulit untuk dihancurkan. Sehingga ragger inilah yang nantinya berfungsi untuk menarik dari limbah-limbah tersebut. Nah, ragger ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama adalah menghemat ruang dan mengurangi biaya pembuangan. Yang kedua, dapat menjerat kandungan logam seperti 45% atau sekitar 45%. Yang ketiga, dapat menjerat kotoran selain logam seperti plastik, kain perca, dan juga senar. Nah, selanjutnya merupakan gambar dari ragger itu sendiri, dan yang kedua adalah merupakan gambar di mana kawat ragger itu dipenuhi dengan limbah. Dan terakhir, mengenai kesimpulannya, dapat diketahui beberapa kesimpulan dari pokok bahasan yang telah dibahas tadi, yaitu yang pertama adalah mengenai repulper. Jadi, kesimpulannya repulper adalah proses pemisahan ulang fiber pada pulp kering yang berupa lembaran atau bale pulp. Yang kedua, kertas bekas atau recycle pulp. Untuk kesimpulan yang kedua, pulper pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama konvensional hydropulper atau biasa disebut dengan vertical pulper. Yang kedua adalah drum hydropulper atau biasa disebut dengan fiber flow.
Dan untuk kesimpulan yang ketiga, conveyor adalah suatu sistem mekanik yang mempunyai fungsi untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan untuk kesimpulan yang keempat, Ragger atau dikenal juga dengan pulper tail merupakan equipment yang digunakan untuk menjerat kotoran atau kontaminan yang berputar selama proses pulping dalam pulper. Sekian dari saya, Gisa Sandioga, yang dapat saya kemukakan dalam video kali ini. Jika ada salah-salah kata dari saya dan kurangnya dalam video kali ini, mohon untuk dapat dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.